Kan kita kadang-kadang karena kita impulsif, karena kita emosional, begitu kita merasa terkait dengan peristiwa ini, kita ikut ngomong, kita ikut posting. Nah, Bapak Ibu sekalian, ngomong, posting itu juga masuk ke ranah Undang-Undang ITE. Jadi eh, apa menyiarkan itu juga bisa kena delik hukum ya. Perkenankan saya Imam Priyono untuk bergabung pada pagi hari ini menjadi bagian dari sebuah majelis yang alhamdulillah sudah 5 tahun, sudah istiqomah, dan tentu dengan lapang hati saya merasa bersyukur hari ini bisa bersama Ibu dan Bapak sekalian. Dan pada pagi hari ini saya ingin sedikit sharing soal transformasi pers dan manajemen media di era kontemporer. Kenapa ini saya ingin angkat? Karena mungkin Bapak dan Ibu sekalian belakangan melihat industri media konvensional, sebut saja televisi, radio, majalah, koran, itu memasuki masa decline-nya atau memasuki masa sulitnya begitu. Setelah beberapa tahun lalu kita melihat koran satu persatu tidak kembali hadir di ruang-ruang baca kita, dan belakangan yang juga mulai hilang adalah sebenarnya televisi. Dan cara hilangnya mungkin berbeda ya. Kalau koran ada fisik korannya ya, tetapi kalau televisi cara menghilangnya adalah penontonnya yang hilang. Penontonnya beralih ke media yang berbeda, media baru gitu ya. Jadi ada media konservatif seperti televisi itu pun mereka bermigrasi, tetapi menjadi hal yang lebih compact gitu ya, misalnya dalam genggaman ya, ada handphone, ada tab, ada aktivitas lainnya. Dan di satu sisi juga ada media baru yang sangat masif gitu ya, sangat kontemporer. Dan saya ingin juga apa namanya melihat ini secara aktual. Mungkin Bapak Ibu belakangan timeline media sosialnya mulai melihat beberapa apa namanya eh, beberapa televisi mulai menutup biro-bironya di sejumlah daerah di tanah air. Beberapa penyiar harus meneteskan air mata karena itu siaran terakhirnya di televisi atau di tempat yang mereka bekerja selama beberapa tahun. Dan hal-hal ini terjadi begitu cepat, begitu Ibu Bapak sekalian. Kenapa saya mau angkat ini? Karena ada hubungannya dengan kita semua. Industri media yang berubah itu menurut saya hanya entry point saya saja untuk sedikit sharing mengenai hal ini. Saya ingin mengingatkan diri saya dan tentu kita semua bahwa kemajuan digital berjalan tidak hanya cepat, tidak hanya akseleratif, tetapi juga eksponensial. Sangat cepat, Ibu Bapak sekalian. Bayangkan hari ini tanpa butuh waktu yang lama, industri televisi akan segera terjungkal, layoff sudah ada di mana-mana, dan sekarang kita beralih ke industri media baru, YouTube, TikTok, Twitter, semua sekarang sudah mulai bisa dimonetisasi atau sudah mulai bisa menghasilkan pendapatan baru. Dan eh, yang menarik adalah seberapa siap media lama atau media konvensional ini merubah model bisnisnya, seberapa cepat mereka merubah layanannya, seberapa cepat mereka mampu beradaptasi dengan kebutuhan ruang, waktu, dan individu. Tampaknya industri televisi tidak cukup agile, tidak cukup cepat, dan akhirnya banyak yang sudah mulai layoff. Dan entry point ini sebenarnya saya ingin masuk bahwa industri digital ini akhirnya memicu banyak hal.
Dan saya terus terang cukup khawatir dengan eh, saudara-saudara, orang tua saya yang di umur yang sudah cukup senior berada pada ruang digital ini. Sebut saja misalnya ayah saya, Bapak Ibu, ayah saya misalnya tiba-tiba suatu pagi telepon, Mas, misalnya tokoh besar nih Mas, misalnya waktu itu ada Pak Adian Apitupulu meninggal dunia misalnya kayak gitu. Terus saya bilang, enggak Pak, insya Allah enggak deh, Imam baru ketemu beberapa waktu lalu. Tiba-tiba ayah saya besokannya nelfon lagi. Eh, Mas Imam, ini saya Bapak ngeliat di TikTok, di YouTube, Pak Anies meninggal dunia gitu. Dan dia saya coba jelaskan lagi, Pak, enggak Pak, insya Allah itu hoax dan insya Allah beliau sehat-sehat saja gitu dan seterusnya. Dan misalnya ada lagi orang tua saya bisa bilang, Mas itu dokter Terawan di YouTube atau di kanal media sosial bilang bahwa pengobatan tertentu, obat tertentu bisa buat penyakit tertentu. Nah, ini kan juga tidak tepat karena sebenarnya yang ayah saya nonton itu AI yang dikombinasi dengan artificial motion dan dikombinasi dengan artificial audio motion gitu. Jadi fisiknya boleh jadi fisiknya Imam Priyono, suaranya suara Imam Priyono, tapi yang diucapkan itu belum tentu si imam ini. Dan bayangkan Bapak Ibu, kalau dulu orang menipu orang lain melalui sambungan telepon, melalui WhatsApp, hanya dengan model memanipulasi psikologi kita, dengan misalnya mengagetkan kita, wah anak kita, anak Bapak misalnya ditangkap polisi, saya butuh uang misalnya. Itu aja banyak yang kena, Kak. Apalagi di masa sekarang, di mana ada AI, ada machine learning, ada aplikasi-aplikasi turunannya yang memungkinkan semua hal yang palsu itu tampak nyata, itu menurut saya akan menjadi tantangan yang sangat kompleks hari ini. Siapa yang menurut saya rentan, salah satunya adalah orang tua saya, sahabat-sahabat saya yang lebih senior, karena seringkali karena tidak memahami dunia yang begitu cepat berubah, akhirnya termakan begitu dengan kebohongan-kebohongan yang dikonstruksi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi message saya pada pagi hari ini adalah saya berharap kecepatan perubahan media, kecepatan perubahan teknologi ini Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan berkenan untuk mempelajari karena situasi berubah begitu cepat. Situasi berubah begitu eksponensial dan salah satu tips yang mungkin saya bisa sharing kepada Ibu Bapak sekalian adalah di media kami diajari salah satu cara investigasi adalah skeptis terhadap informasi. Jadi kita nggak boleh percaya terhadap satu saja informasi yang disiarkan apapun medianya, apapun platformnya, apapun pipeline-nya. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya melihat berita, wah si A meninggal dunia, jangan buru-buru mengamini, oh ya, atau langsung reaktif bahkan ikut memposting. Jangan buru-buru. Justru Bapak Ibu sekalian harus berusaha mencari informasi pembanding. Nah, cari informasi pembanding jangan juga cuma satu, tapi beberapa. Karena belakangan kita juga hidup di dunia yang namanya algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah sebuah machine learning sebenarnya yang mempelajari tindak tanduk kita, kesukaan kita, ketidaksukaan kita, hobi kita, preferensi kita, dan seterusnya. Jadi, seringkali kalau kita sudah mengasup satu saja informasi, kemudian machine learning ini yang namanya algoritma akan mempelajari kita dan akan memberikan informasi yang kurang lebih serupa. Jadi kalau kita udah nyasar, bisa jadi makin nyasar, Bapak Ibu.
Kalau kita udah suka terhadap sesuatu, kita akan diberikan sesuatu yang sama, yang juga kemungkinan kita sukai. Atau sebaliknya, kalau kita tidak suka terhadap sesuatu, kemungkinan besar kita akan dikasih konten yang juga menajamkan ketidaksukaan kita. Nah, ini hal-hal di mana saat ini kita hidup di tengah-tengahnya. Sehingga tips pertama saya adalah skeptis terhadap informasi, cari informasi pembanding, jangan buru-buru percaya. Jadi kalau misalnya ada orang bahkan mengirimkan video call kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya video pendek, halo, misalnya dengan menggunakan wajah saya atau wajah Pak Hasan, cerita macam-macam yang di luar kebiasaan saya, di luar kebiasaan Pak Hasan, jangan buru-buru percaya. Karena zaman sekarang AI sudah begitu canggih, sudah semakin halus, kalau kita prompting atau kita desain dia dengan benar, kita akan sangat sulit membedakan. Nah, sekali lagi, kunci untuk mendapati kebenaran adalah skeptis terhadap informasi, cari informasi yang berbeda-beda yang banyak. Gunakan tidak hanya satu platform tapi banyak platform. Kemudian setelah skeptis terhadap informasi, mungkin yang bisa kita lakukan adalah mencari sumber informasi yang valid. Ya, Bapak Ibu sekalian, per hari ini kalau Bapak Ibu aktif di media sosial, tentu kita tidak asing dengan robot-robot yang seolah-olah manusia, tetapi sebenarnya akunnya sendiri akun robot, diselenggarakan oleh robot dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, untuk akun-akun ini, Bapak Ibu jangan langsung percaya, justru jangan didengarkan. Cari akun-akun tervalidasi, misalnya media-media mainstream, gitu ya, media-media yang punya portofolio panjang, media-media yang kita tahu punya semacam mekanisme kerja yang benar, ya. Tentu media juga tidak sempurna ya, karena punya agenda setting, punya punya keberpihakan tertentu terhadap atau perspektif tertentu terhadap peristiwa dan seterusnya. Tapi setidaknya di media itu ada layer, ada mekanisme kerja yang harusnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi yang pertama adalah skeptis terhadap informasi, yang kedua pilih narasumber, yang ketiga cek dan cross check. Ya, boleh salah, tapi misalnya nih kita udah keburu memposting berita tertentu. Kalau salah jangan khawatir, take down aja, diturunkan saja. Kan kita kadang-kadang karena kita impulsif, karena kita emosional, begitu kita merasa terkait dengan peristiwa ini, kita ikut ngomong, kita ikut posting. Nah, Bapak Ibu sekalian, ngomong, posting itu juga masuk ke ranah Undang-Undang ITE. Jadi eh, menyiarkan itu juga bisa kena delik hukum ya. Dan tentu di alam era digital saat ini kita harus berhati-hati. Nah, saya sedikit balik ke presentasi yang ada di layar. Sebenarnya saya mau cerita ya bahwa ini terjadi sebenarnya cepat, tapi sebenarnya mulai terbaca ya. Jadi 2014 tuh pertama kali saya ke Filipina, di Manila, ada sebuah konferensi. Saya dikirim oleh kantor saya di TVRI. Kemudian di 2014 itu nggak ada nih gonjang-ganjing bahwa media akan shifting ya. Koran masih ada, TV masih ada, radio masih ada. Tapi lucunya di sana saya ketemu wartawan dari Jepang. Wartawan dari Jepang ini ngobrol kemana-mana, terus akhirnya kita sampai pada sebuah obrolan, Mam, kamu tahu nggak kalau media saya sekarang tuh sudah mengembangkan multi platform. Padahal ini media cetak, Bapak Ibu, ya, media koran. Tapi di Jepang di 2014 ke belakang ternyata udah berkembang, media koran pun udah punya media sosial, udah punya kanal televisi pada saat itu, karena televisi masih dianggap ada, masih dianggap tren, dan udah punya kanal-kanal yang lain. Jadi mereka semacam udah punya kesadaran bahwa disrupsi akan segera terjadi gitu. Dan sebenarnya kalau saya balik ke belakang di 2012, 2011 pertama kali saya bertugas ke Amerika Serikat, waktu saat itu meliput juga. Itu saya pernah juga punya cerita bahwa jam 2 malam saya ke
datang ke sebuah toko yang cukup besar, kurang lebih 2 kali Alfamidi lah gitu ya. Di 2012 itu, di toko itu hanya ada 2 orang. Satu mengatur stok, kalau stoknya habis di reload. Satu ada di sekitar kasir, eh, di antara mesin-mesin vending machine yang banyak gitu. Di sana saya masuk jam 2 pagi karena besoknya udah harus pulang. Indonesia belum beli oleh-oleh buat anak-anak, dan biasanya anak saya senang coklat ya, saya berusaha beli coklat. Tapi jam 2 pagi mungkin karena saya terlalu banyak yang saya bawa, ya si penjaga itu kayak melihat dari jauh nih ada orang Asia ngapain beli coklat banyak-banyak gitu. Tapi ya saya justru malah tertarik untuk ngajak ngobrol kan ke bapak yang memperhatikan saya gitu ya. Security sekaligus semacam penjaga kasir saya pikir. Nah, saya tanya, entry point saya tanya, Pak, saya kalau mau bayar, ini kemana? Gitu. Oh, dia bilang kalau mau bayar ke mesin aja, silahkan di barcode-nya di-scan, kemudian bayar juga di situ. Terus saya bilang, oh kalau itu saya mudeng gitu ya, saya ngerti ya. Walaupun di Indonesia nggak ada di tahun itu, tapi saya ngerti, oh gitu caranya. Terus saya bilang, uang saya nih nggak ada pecahan kecil dan pasti harus ada kembalian, Pak. Gimana? Ini kan nggak ada kasirnya, saya bilang. Si Bapak terus langsung bilang kepada saya, oh enggak, mesin itu juga bisa terima uang dan bisa mengeluarkan uang. Jadi Bapak mudah kok, dia begitu. Benar saya lakuin, benar-benar saya scan, kemudian saya bayar, keluar kembaliannya. Di tahun 2012 buat saya itu ya keajaiban Bapak Ibu, karena saya nggak pernah lihat sejujurnya. Dan dengan niat tulus ya saya memuji Bapak itu, wah Bapak kerja di sebuah toko yang hebat ya, karena toko ini canggih sekali, di negara saya nggak ada. Kemudian Bapak itu bilang, oh toko ini hebat, tapi toko ini membuat teman-teman saya menganggur. Bayangkan toko sebesar ini hanya diisi oleh 2 orang, Pak Imam. Di situ saya agak diam, terus di perjalanan saya makin sadar, wah ini revolusi industri 3.0 itu terjadi di Amerika Serikat, dari apa namanya, dari peran manusia ke peran mesin gitu ya, mesin nanti diganti internet, internet diganti Internet of Things di revolusi industri ke-6. Nah di sana saya mulai ngeh, wah ini disrupsi nih, ini akan ada semacam interupsi terhadap model bisnis yang sudah ada gitu. Nah balik ke 2014, di situ saya makin ngeh, wah ini makin cepat nih ya gitu. Tiba-tiba di 2018 saya ke Malaysia, itu ternyata disrupsi udah mulai tuh. Jadi industri radio udah mulai gonjang-ganjing, industri koran udah mulai kesulitan, dan eh, di situ media sebenarnya makin sadar. Di 2018 media mulai shifting, beberapa media mulai membangun kanal media sosialnya, mulai melakukan transformasi, tapi qadarullah, takdir Allah berkata berbeda. Di 2019 kita akhir 2019 awal 2020 kita COVID. Jadi pola konsumsinya berubah lagi, justru digital semakin di depan. Nah, salah satu yang dilahirkan dari digital adalah ngaji bareng online. Dan singkat cerita, media televisi nggak bisa menjalankan roadmap apa namanya shiftingnya, dan hari ini sebagian sudah mulai sangat kesulitan, sudah mulai off, dan sebentar lagi kita akan memasuki era yang benar-benar baru. Media sekarang akan sangat moderat, akan sangat terdemokratisasi. Siapapun kita akan punya medianya masing-masing. Siapapun kita bisa mengupload pikiran-pikiran kita, peristiwa-peristiwa yang menurut kita menarik. Dan menurut saya ini sangat kompleks dan punya tantangannya tersendiri. Tapi menurut saya yang paling penting dari cerita ini adalah perubahan. Perubahan itu adalah keniscayaan. Bapak dan Ibu pasti lebih paham dari saya, sudah punya banyak sekali perjalanan hidup yang pasti kita sama-sama tahu kita harus berubah, Bapak Ibu sekalian, mencoba mempelajari apa saja, apapun yang terjadi, dan beradaptasi. Ya, setidaknya 2 hal yang terus berupaya saya pribadi lakukan adalah terus berjalan, melangkah,
kemudian adaptasi. Karena kalau nggak adaptasi, kita akan sangat kesulitan, Bapak Ibu sekalian. One day di 2000, saya lupa ya, 2000 berapa ya, 2020-an mungkin ya. Oh enggak, 2018 atau 2019. Saya jumpa dengan Tun Mahathir Mohamad di Putrajaya. Beliau lagi memimpin menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya di usia 94 tahun. Saya dapat wawancara eksklusif dengan beliau, dan alhamdulillah beliau sampaikan bahwa di usianya yang tidak muda, beliau masih sangat passionate menjalani hidup, ingin terus memiliki peran. Dan saya tanya, Tun, itu gimana caranya 94 tahun? Saya ini event keempat, jadi beliau tuh rapat di 3 ruang rapat sebelumnya, back to back, dan di ruang keempat itu ada saya, dan beliau seger bugar, jalan tidak pakai tongkat, kemudian berpikir dengan tajam, tidak lompat-lompat. Saya bingung, Tun, ini apa yang Tun lakukan, kenapa bisa begini ya? Beliau sampaikan, setiap hari harus terus berpikir, terus berbuat, terus melangkah. Bahkan beliau bilang jangan banyak libur gitu ya. Terus makan kalau semakin enak harus semakin cepat berhenti gitu, sehingga terjaga, Mas, dia bilang gitu. Itu bisa kok, dia bilang. Jadi menurut saya ini keseimbangan ya. Jadi tadi Pak Hasan sampaikan bahwa kiamat itu baik sugro maupun kubro itu bisa kapan saja terjadi pada kita, tapi keseimbangan yang lainnya, insya Allah dunia itu buat saya sebenarnya memang ladang untuk mencari akhirat, cuman bisa kita lalui satu kali. Mudah-mudahan kita semua bersemangat melalui ini dengan sukacita, dengan kerja keras, dengan perjuangan, dengan ibadah sebaik-baiknya, karena akhirat kita juga ditentukan dunia kita. Baru saja kemarin saya mendengar kajian juga, sebenarnya salah satu indikator akhirat kita baik adalah lihat saja juga dunianya gitu. Kalau insya Allah di dunianya kita rajin ngaji NBO gitu ya, setiap pagi kita berinvestasi, berjuang melawan kantuk, melawan rasa jenuh, eh, ini jangan-jangan insya Allah cerminan, mudah-mudahan akhirat kita juga akhirat yang baik gitu. Dibandingkan kita tidak melakukan aktivitas yang positif dan tidak bersemangat lagi untuk menjalani dunia yang sebenarnya menjadi kunci akhirat kita. Ya dulu mungkin saya juga punya perasaan gitu ya bahwa dunia ini akan saya tinggalkan, jadi saya fokus aja ke akhirat gitu. Tapi kemarin semacam diingatkan, ya kalau mau fokus ke akhirat juga harus fokus di dunia, karena dunia itu yang akan menjadi tolak ukur yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena akhir dari timbangan itu atau hasil akhir dari perjalanan itu yang nanti akan menjadi pusat kalibrasi gitu ya. Kita akan seperti apa di akhirat. Mungkin itu Pak Hasan, Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata perbuatan yang tidak tepat. Mungkin itu. Terima kasih Pak Hasan, Mbak Susi.